1, 2, 3. Halo lagi adik-adik, kita bertemu lagi di dalam Bina Iman Anak. Apa kabar? Sehat? Cerdas? Ceria? Wah, ada yang baru bangun bobo nih. Ada yang lagi main. Yuk, letakkan dulu semuanya. Kita bersama dulu dalam pengajaran hari ini. Kita nyanyi dulu yuk. Aku Kak Katrin, pembina iman anak Kristus Salvator. Hai Kakak Katrin. Gimana adik-adik rasanya setelah berminggu-minggu di rumah aja? Apakah kamu merasa menderita? Bosan? Bosan gara-gara aku gak bisa pergi jalan-jalan dan tidak bisa beribadah di gereja dan tidak ketemu guru dan kawan-kawan. Aku nggak bisa jalan-jalan sama ke mall. Bosan. Menderita enggak? Menderita. Kenapa? Karena aku tidak bisa jalan-jalan ke mall dan juga tidak bisa beribadah lagi di gereja dan aku juga tidak bisa bertemu ibu guru dan bertemu kawan-kawan lagi. Rasanya bosen apa? Di rumah gak Iya, bisa bosen. Iya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ketemu teman-teman kalau belajar lagi. Kalau sekolah kan enak bisa ketemu teman-teman. Iya. Menderita. Terus bosan nggak? Bosan. Kenapa bosan? Itu. Sedih, bosan, menderita. Kita semua mengharapkan hidup seperti dulu lagi. Nggak seperti burung di dalam kandang ya. Nah, untuk menghapus kebosananmu itu, kakak punya cerita nih. Kian adalah seorang anak berumur 3 tahun asal Henan, Tiongkok. Kira-kira seumur kalian ya. Anak-anak seumur kalian pasti senangnya main-main, jalan-jalan, dan sebagainya. Tapi tidak dengan Kian. Ia harus merawat ibunya, Wang Hyangxian, yang lumpuh dan sakit. Ibunya Kian tidak bisa berjalan setelah menjadi korban kecelakaan tabrak lari. Seperti orang dewasa, Kian mengurus ibunya yang sakit, mengambilkan air, menyuapinya, memandikannya, membuang kotorannya. Kondisi itu membuat ibunya ingin menangis karena tidak tega melihat Kian. Tapi tidak ada pilihan lain. Suatu hari, Kian kedatangan seorang yang tidak sengaja bertemu ke rumahnya. Orang itu merekam kisah dan kehidupan Kian ke medsos. Banyak orang melihat rekaman tersebut, sehingga terkumpullah biaya untuk mengoperasi ibunya.
Akhirnya Kian-Kian dan ibunya dapat hidup normal kembali, dan Kian-Kian dapat bermain dan menikmati masa anak-anaknya kembali. Nah adik-adik, apakah kamu lebih menderita dan bosan dan sedih dari Kian-Kian ini? Sekarang kita dengarkan kisah seseorang yang lebih menderita lagi dibandingkan kita dan Kian-Kian, yaitu Yesus Kristus. Inilah kisah Yesus mati di kayu salib. Setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia diadili oleh imam-imam agung dan Pontius Pilatus. Walaupun Pilatus tidak dapat menemukan kesalahan apapun pada Yesus, namun Pilatus tetap menghukum Yesus dengan dicambuk dan mati di kayu salib karena permintaan orang banyak. Yesus memanggul salibnya ke Bukit Golgota, yaitu tempat tengkorak. Di dalam perjalanan, ia jatuh 3 kali dan sempat dibantu oleh Simon dari Kirene. Di bukit itu, prajurit memakukan tangan dan kaki Yesus di kayu salib. Tentu rasanya sakit sekali. Orang-orang yang lewat di sana Para menghujat dia, imam dan orang banyak dan sambil menghina dan menggelengkan mencemooh kepala, dia. mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Yesus walaupun sangat kesakitan, masih meminta Bapanya mengampuni orang-orang yang telah menyakiti dia. Jam 12 siang, langit menjadi sangat gelap. Lalu jam 3 sore, Yesus menyerahkan nyawanya. Bumi bergetar sampai-sampai kepala pasukan mengakui ia sungguh anak Allah. Penderitaan dan harapan adalah ajaran Paskah. Tuhan Yesus menderita untuk memberi kita harapan. Yesus menderita padahal ia tidak berbuat dosa. Penderitaan dan harapan selalu membuat kita kenal akan Paskah sejak masa Prapaskah. Masa Prapaskah kita berpuasa dan berpantang. Kita berusaha untuk hidup terbatas, membuang kebiasaan-kebiasaan dan kenikmatan-kenikmatan kita supaya memperoleh hidup baru, yaitu keselamatan dari dosa. Pertanyaan kakak, ayo tebak, kenapa Paskah memakai lambang telur? Seperti yang akan kita buat ini. Jawabannya, karena anak ayam ketika menetas keluar dari dalam telur, dia memakai kekuatannya sendiri, gak dibantuin induknya atau siapapun. Demikianlah Yesus, ia bangkit dari kematian karena keajaibannya sendiri, kekuatan daya ilahinya sendiri, karena ia sungguh Allah, sungguh manusia. Makanya telur menjadi lambang Paskah. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Piring kertas, kertas berwarna, gunting, double tape, atau lem. Lipat piring kertasnya, gunting bentuk telur Paskah, lalu gambar ayamnya. Tempelkan. Mudah kan? Ayo mama, papa, kakak bantuin adik yuk. Main polik, main pesawat-pesawatan yang kayak gini pesawatnya. Oh, kalau David gimana? Gambar.
Safatar hari ini. Tetaplah di rumah, tetap belajar, bermain, dan rajinlah berdoa serta melakukan kebaikan. Tuhan memberkati. Cut.